Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang solih dan solihah? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat melakukan aktivitas. Alhamdulillah, bertemu kembali dengan Ibu Desi. Tidak terasa kita sudah memasuki semester 2. Namun sayangnya kita belum pernah dapat melakukan pembelajaran secara tatap muka. Semoga pandemi ini segera berlalu agar kita semua dapat menjalankan pembelajaran dengan tatap muka secara langsung. Anak-anak, pada semester 2 ini kita akan melanjutkan materi Bupena 5B, yaitu tema 5 subtema 1 tentang letak geografis Indonesia dan kenampakan alam pada peta. Pembelajaran ini merupakan kompetensi dasar 3.1 dengan tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan letak geografis Indonesia. Yang kedua, peserta didik dapat memahami unsur-unsur yang terdapat pada peta. Dan yang ketiga, peserta didik dapat menganalisis simbol kenampakan alam pada peta. Anak-anak, tahu tidak sih? Bagi kita yang tinggal di Indonesia seharusnya merasa beruntung loh. Mengapa? Karena negara kita berada di wilayah yang sangat strategis. Kalau dilihat dari letak geografisnya. Masih ingat apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu negara atau wilayah berdasarkan kenyataannya di permukaan bumi. Setiap negara memiliki letak geografis yang berbeda-beda. Begitupun dengan Indonesia. Letak geografis Indonesia berbeda dengan negara lain. Berdasarkan letak geografis, Indonesia berada di antara dua benua, yaitu benua Australia dan Asia, serta dikelilingi dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis yang sangat strategis inilah yang membuat Indonesia menjadi pusat perdagangan dan pelayaran. Letak geografis dapat digambarkan dalam sebuah peta. Perhatikan peta geografis Indonesia berikut ini. Bagaimana, sudah tahukah letak geografis Indonesia pada peta? Nah, anak-anak juga dapat membuat peta untuk lebih memahami letak geografis Indonesia. Masih ingat pembelajaran di semester 1 lalu tentang peta? Ya, peta adalah gambaran permukaan bumi dengan skala kecil. Peta membantu kita membaca suatu daerah atau melihat permukaan bumi. Peta juga memiliki beberapa unsur penting agar kita dapat membacanya. Pada zaman modern saat ini, peta juga ada yang berbentuk digital. Namun, tahukah anak-anak bahwa pada zaman dahulu membaca peta ini tidaklah mudah? Nah, berikut ini akan dijelaskan beberapa unsur-unsur pada peta yang perlu anak-anak ketahui. Yang pertama ada judul. Semua peta pastinya harus memiliki judul yang tepat dan jelas. Hal ini karena judul ini penting untuk menjelaskan jenis peta. Biasanya judul peta terletak di bagian atas gambar. Yang kedua, petunjuk arah. Petunjuk arah di peta ini biasanya ada di bagian kosong pada peta. Petunjuk ini bentuknya seperti simbol arah mata angin. Hal ini bertujuan untuk mengetahui arah peta seperti utara, timur laut, timur, tenggara, selatan, barat daya, barat, dan barat laut. Yang ketiga ada simbol. Simbol yang ada di peta ini adalah gambar tanda. Simbol ini berfungsi untuk mewakili keadaan sesungguhnya seperti simbol kota, jalan kereta api, gunung, dan sungai. Yang keempat ada warna peta. Selain simbol, peta juga punya simbol warna dengan tujuan untuk menjelaskan keadaan sebuah tempat atau objek yang ada di permukaan bumi. Contohnya, warna biru merupakan simbol perairan, warna coklat untuk pegunungan, dan kuning untuk menunjukkan dataran tinggi. Yang kelima ada inset. Inset ini adalah sebuah peta yang ukurannya lebih kecil yang disisipkan untuk menunjukkan atau memperjelas suatu lokasi lebih detail. Yang keenam ada legenda. Legenda dalam peta ini berfungsi untuk menjelaskan simbol-simbol yang ada di peta, seperti kenampakan alam atau objek yang digambarkan. Biasanya diletakkan di sudut kiri peta. Yang ketujuh ada skala peta. Skala adalah perbandingan jarak antara yang digambarkan pada peta dengan yang ada di kenyataannya. Yang kedelapan ada garis tepi.
Garis ini adalah sebuah garis yang akan membatasi ruang pada peta, biasanya berbentuk persegi 4. Garis ini berada di tepi supaya garis peta berada pada tempat yang tepat, yaitu pada tengah-tengah, dan juga supaya bisa meletakkan garis astronomis. Yang ke-9 ada garis astronomis. Garis hayal di permukaan bumi yang terdiri dari garis lintang atau mendatar dan garis bujur atau tegak. Garis astronomis ini berguna untuk mengetahui posisi suatu objek pada peta utama. Berikut ini ada contoh sebuah peta. Memasuki materi yang kedua, yaitu kenampakan alam pada peta. Salah satu komponen yang terdapat pada peta adalah simbol peta. Simbol peta merupakan tanda atau gambar yang mewakili kenampakan yang ada di permukaan bumi yang terdapat pada peta. Di dalam peta, simbol digambarkan sesuai dengan lokasi kenampakan pada peta utama dan penjelasan. Kemudian, untuk mengetahui arti dari simbol tersebut, kita dapat melihat keterangannya pada kotak legenda. Simbol alam merupakan simbol yang mewakili kenampakan alam, seperti gunung, sungai, danau, rawa, dan lain sebagainya. Melalui simbol, anak-anak dapat mengetahui kenampakan alam sebuah daerah pada peta. Dengan mengetahui kenampakan alamnya, kalian dapat menentukan potensi sumber daya alam yang tersedia dan mata pencarian penduduk sekitarnya. Beberapa contoh dari simbol alam antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sungai. Di dalam peta, sungai digambarkan sebuah garis yang tidak terlalu lurus. Hal ini karena disesuaikan dengan bentuk sungai itu sendiri yang tidak lurus. Jika ada percabangan sungai, maka sungai juga akan bercabang. Yang kedua ada samudra atau laut. Samudra adalah perairan yang sangat luas di muka bumi. Dalam peta, samudra atau lautan digambarkan dengan warna biru, dari biru muda hingga biru tua. Semakin tua warna biru menunjukkan bahwa laut tersebut semakin dalam. Yang ketiga ada gunung. Di dalam peta, seringkali kita melihat kenampakan gunung yang digambarkan dengan simbol segitiga. Simbol gunung tersebut terdiri dari dua warna, yaitu warna hitam dan warna merah. Segitiga warna hitam menandakan bahwa gunung tersebut merupakan gunung yang tidak aktif. Sementara segitiga yang berwarna merah menandakan bahwa gunung tersebut merupakan gunung yang aktif atau gunung berapi. Yang keempat ada danau. Di dalam peta, danau digambarkan dengan simbol bulat tidak sempurna yang kemudian diwarnai biru sebagai penanda bahwa simbol tersebut adalah kubangan air, yakni danau. Yang kelima ada rawa. Rawa juga memiliki simbol di peta. Di dalam peta, rawa digambarkan sebuah bulatan yang tidak sempurna dan berisikan titik-titik, namun tidak berwarna biru selayaknya danau tadi. Yang keenam ada sawah. Sawah disimbolkan sebagai area dengan garis miring yang ukurannya kecil-kecil. Kemiringan garis tersebut sejajar. Simbol sawah ini berdasarkan bentuknya termasuk ke dalam simbol area. Yang ketujuh ada batuan kapur. Batuan kapur berbentuk lebar dengan tatanan batuan yang ada di dalamnya. Yang kedelapan ada dataran rendah, disimbolkan dengan warna hijau. Dataran tinggi disimbolkan dengan warna coklat, oranye, dan kuning, tergantung ketinggian wilayah tersebut. Semakin gelap warna yang ditunjukkan, maka semakin tinggi pula wilayah yang disimbolkan tersebut. Itu tadi beberapa contoh simbol dari kenampakan alam. Demikian pembelajaran kita dengan materi tema 5 subtema 1. Semoga anak-anak selalu bersemangat dalam mengikuti pembelajaran. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.